Hanya ini Tuhan, satu kalimat saja. Here we go. That I love to love you. That I love to love you. That I like you. Thank you. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau ada di sini. Kau ada di sini. Kau bisa merasakan betapa indah saat tutup mata di hadirat-Mu hanya meresapi lebih dari emosi, tapi hadirat-Mu yang nyata. Seluruh otot sendi kami pun menyaksikan bahwa Tuhan ada di dekat. Sampaikan sabda firman-Mu sekalipun hamba-Mu mau terus-menerus menyanyi memuji. Namun pengetahuan yang benar dan pengenalan yang betul akan Kristus harus dibagikan. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, supaya hamba hanya menyadari kehadiran-Mu lebih dari kehadiran jemaat. Bantu jemaat juga untuk bisa melihat salib-Mu bukan hamba-hamba-Mu, supaya kehadiran-Mu yang mereka rasakan bukan kehadiran kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Roh Kudus. Ya begini kalau kita di dalam hadirat Tuhan, sendirian maupun bersama rasanya waktu berlalu cepat. Saya pernah punya pengalaman waktu saya lahir baru 31 tahun lalu. Saya punya komitmen 1 jam berdoa setiap hari, gak pernah bolong 31 tahun sudah. Bukan karena saya rajin, tapi karena saya haus. Tapi suatu hari saya mengalami sebuah perjumpaan pribadi dengan Tuhan waktu saya saat teduh mengalami pengalaman yang supranatural dengan Tuhan. Saya ceritakan nanti, kita baca dulu Alkitab. Saya berikan judul Kuasa Saat Teduh, ambil catatan. Demi waktu, mari kita langsung membacanya. Kisah Para Rasul pasal 10, ayat 3 sampai 11 dulu. Oke? Saya baca ya. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, Cornelius ngomong begini, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12:30 hari naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Kuasa saat teduh. Saya ingin membedah kejadian-kejadian seputar hidup doa seorang rasul ternama Petrus namanya. Mari kita lihat waktu Petrus bersaat teduh apa yang terjadi di sekelilingnya, bahkan tanpa dia sadari. Saya ingin sekali untuk memberikan penerangan lewat kuat kuasa Roh Kudus, apa saja yang boleh terjadi, apa saja yang mungkin terjadi dan sangat mungkin Tuhan lakukan saat kita itu 1 jam berada di hadirat Allah setiap hari. Baik itu saat teduh pribadi, setiap pagi, atau mungkin sebagian di antara kita mungkin malam hari. Ada yang sebelum pergi kerja, ada yang pulang dari kerja. Pokoknya jangan kasih Tuhan waktu sisa. Komitmen is komitmen. Saat teduh pribadi itu perlu, karena itu adalah pintu rencana Allah yang luar biasa. Kita akan bahas dari Petrus nanti. Ataupun saat teduh bersama setiap hari Rabu seperti ini, kita bisa bersama-sama masuk hadirat Allah 1 jam. Sekarang coba kita lihat ayat 3, sekali lagi saya bedah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang. Jadi pukul 3 sore. Jelas tampak kepada nyanya di sini seorang pamen atau seorang
perwira menengah atau perwira tinggi. Dia ini seorang tentara, orang Itali. Cornelius namanya. Tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya. Dan berkata kepadanya, Cornelius. Pahami bahwa pada waktu ini terjadi, Petrus jauh berkilometer-kilometer jauhnya sampai berapa hari utusan Cornelius bisa sampai ke rumah di mana Petrus tinggal. Mari kita pahami dulu bahwa sebelum kita doa, Tuhan itu memang sudah sediakan sesuatu. Nah, saya curiga, sebelum kita saat teduh bersama hari ini pun Tuhan sudah menyediakan apa yang mata kita belum melihat, telinga belum dengar, apa yang belum ada dalam watak pikiran kita. Tuhan itu selalu early. Tuhan itu menciptakan segala sesuatu sebelum bumi dijadikan, dia berfirman. Tuhan yang sama yang sudah mati di Kalvari atau Golgota 2000 tahun lalu sebelum Injil dibawa ke pintu rumah kita. Saya punya keyakinan bahwa bahkan sebelum kita berdoa, Cornelius kita sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Katakan amin. Cornelius di tempat kerja kita yang akan menjadi jawaban. Cornelius di dalam pelayanan kita yang selama ini kita doakan. Semua itu Tuhan simpan di dalam satu kotak namanya saat teduh di dalam hadiratnya. Sebelum kita masuk ke hadirat Allah, Tuhan sudah siapkan seperti Abraham sebelum naik ke gunung itu untuk mempersembahkan Ishak. Sudah ada 1 ekor domba kecantol tanduknya. Allah kita itu Yehova Jireh. Dia menyediakan semua yang kita perlukan. Bahkan sebelum engkau bisa memintanya, Yesus ajarkan soal doa. Bapamu tahu apa yang engkau butuhkan. Makanya kalau kita doa itu gak perlu berat spiritnya. Bolehlah kita punya masalah. Tapi kalau berdoa masuk hadirat Allah, saat teduh pribadi atau saat teduh bersama, masuk hadirat Allah itu penuh ekspektasi. Karena Allahku mengerti. Tuhan tahu yang kubutuhkan. Tuhan tahu apa yang aku alami. Tuhan sadari. Dan Tuhan bahkan tahu masa depanku. Bahkan aku belum tahu masalah apapun yang akan menghadangku. Makanya kalau saya masuk ke hadirat Allah waktu saya saat teduh bersama. Juga waktu saya saat teduh pribadi. Saya masuk itu dengan gairah, dengan ekspektasi. Kalau saya punya masalah, malah saya terburu-buru masuk ke hadiratnya. Kalau saya nggak punya masalah, saya masuk dengan rindu karena saya bersyukur kepadanya. Janganlah kita itu berat untuk berdoa atau mencari wajah Allah. Yakinlah, bahkan sebelum kita masuk ke hadiratnya, sebelum kita bersaat teduh, Tuhan sudah siapkan sesuatu. Corneliusmu sedang dibikin sama Tuhan Yesus, sedang disiapkan. Ayat 4, ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Dan Allah mengingat engkau. Tuhan itu adalah mak comblang yang nomor 1 di seluruh jagat raya. Gak selalu bicara tentang hubungan cinta, pacaran, atau yang menjadi suami istri di pelaminan. Tapi Tuhan itu paling hebat untuk mempertemukan orang yang berdoa di sini dan orang yang berdoa di sana. Cornelius berdoa dan Tuhan hendak mempertemukan dia dengan jawaban doanya yaitu Petrus. Jauh di luar kota, segera mereka ketemu. Tuhan kalau tuntun orang itu spesifik. Petrus saat ini, dia bahkan belum berdoa. Mungkin Petrus saat itu lagi sibuk apa. Tapi Tuhan mempersiapkan sesuatu tanpa Petrus sadari. Ayat 5. Dan sekarang, tidak pakai nanti. Tuhan itu kalau bekerja tidak berlambat-lambat. Itu yang seringkali kita keluhkan kan. Kenapa Tuhan terlambat menolong aku? Tidak. Waktu Tuhan selalu terbaik. Katakan amin. Dan sekarang kata Tuhan, suruhlah beberapa orang ke Yope. Yope itu di mana? Yope itu Java. Yope itu hari ini Tel Aviv di Israel. Suruh ke Yope, kota pelabuhan itu, untuk menjemput seorang yang bernama Simon yang disebut Petrus. Petrus di Yope ngapain sih? Petrus sedang
melakukan perjalanan misinya. Mungkin dia berkunjung ke rumah teman. Kebetulan dia tinggal di rumah seorang yang namanya juga sama dengan dia, Simon. Gak usah heran lah, orang Yahudi itu banyak yang namanya Simon. Kayak kita orang Indonesia banyak yang namanya Agus, Budi, dan sebagainya. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Wah, Petrus akan segera mengalami sebuah surprise dari Tuhan, sebuah kejutan. Apa yang tak pernah dilihat mata dan yang tak pernah didengar telinga, Tuhan sediakan untuk dia. Petrus tidak bermimpi Tuhan segera akan membukakan pintu kepada bangsa-bangsa lain. Petrus akan menjadi orang pertama yang memakai kunci kerajaan sorga untuk membawa Injil kepada orang-orang tidak bersunat, yaitu orang-orang non-Yahudi. Dan dalam hal ini orang Italia. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, ayat 7, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan 3. Jadi total ada 3. Perwira Italia ini memanggil 2 orang hambanya, asistennya yang bukan tentara, dan 1 orang tentara yang takut akan Allah seperti dirinya. Kamu pergi ya, pergi menjemput seorang yang bernama Simon di Yope. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ayat 8, ia menyuruh mereka ke Yope. Ayat 9, keesokan harinya, katakan keesokan harinya. Kadang-kadang kalau kita berdoa dan sembahyang gak dapat jawaban langsung itu, jangan khawatir. Jawabanmu dan jawabanku OTW, on the way. Tapi kita gak tahu sebab Allah bekerja di tempat yang tersembunyi. Percayalah waktu kita saat teduh, somebody or something is coming. Saya yakin Petrus itu berdoa. Jam-jam Petrus berdoa, waktu saya selidiki ya, saya ini orangnya detil kalau baca Alkitab. Saya temukan sebelum Petrus menyembuhkan orang yang di gerbang indah itu, dia pukul 3 dia doa. Mungkinkah Petrus juga sedang berdoa? Right about pada saat dia mau berdoa, malaikat sudah datang di sebelah sana kepada seorang bernama Cornelius. Itu loh gerbang indah waktu ada orang lumpuh berjalan. Itu kan pukul 3 dia ke sana. Tapi nanti kalau kita baca di ayat 9 yang barusan saya singgung ini, Petrus pukul 12 dia baru selesai sembahyang. Saya nggak tahu Petrus itu berdoa berapa kali sehari. Tapi Alkitab mencatat jam-jam tertentu itu ada rekornya. Dia sedang sembahyang atau dia sedang bersaat teduh secara pribadi. Atau siapa tahu dia saat teduh dengan Yohanes atau dengan Yakobus. Tapi pokoknya semua kejadian ini, Cornelius itu ketemu malaikat, disuruh datang, kirim pesuruh, kirim hambanya 2, kirim 1 tentara, 3 orang untuk menjemput Petrus. Petrus gak tahu semua apa yang terjadi ini. Tapi saya yakin di dalam roh Petrus sudah merasa sesuatu. Jadi kalau kita itu bersaat teduh, believe, percayalah, something is coming, sesuatu sedang datang. Sesuatu sedang dipersiapkan. Bahkan bukan sesuatu kadang-kadang Tuhan utus orang. Somebody is coming. Ada 1 orang yang Tuhan utus yang menjadi jawaban doamu. Katakan amin dulu. Harus punya rasa curiga sama Tuhan, tapi curiga yang bagus. Kalau mau ikut Yesus itu harus GR. Kita berhak untuk GR karena kita ini ahli waris Roma 8. Kita ini bukan hanya anak-anak Tuhan. Kita ini juga ahli waris janjinya seperti Abraham. Mesti curiga dong. Jangan kalau kita mengalami sesuatu yang buruk lalu berkata, pencobaan ini datang dari Tuhan. Kalau yang negatif selalu Tuhan yang kita tuduhkan. Tapi kalau sesuatu yang sifatnya kebetulan, tidak kita rencanakan, tiba-tiba terjadi, berkat ada di situ, jawaban doa juga, segala macam kemurahan, lalu kita ujung-ujungnya sebut, kebetulan, hoki aku beruntung sekali. Gak boleh begitu. Orang Kristen itu gravitasinya harus ke sorga, bukan ke dosa. Ada apa-apa harus berkata, hayo Tuhan ya. Tapi kalau ada pencobaan, sesuatu yang buruk, kita bergantung pada Tuhan, kita gak salahkan. Kita berkata, Tuhan, aku gak ngerti maksud Tuhan, tapi izinkan aku untuk setia melalui ini semua. Beriku ketabahan, dan bahkan hamba berdoa, kasih jalan keluar.
Petrus nggak tahu semua yang terjadi ini. Keesokan harinya ayat 9, baru besok, tomorrow, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan OTW dan sudah dekat ke kota Yope. Jangan lupa, kemarin mereka berangkat kurang lebih pukul 3, sampai sana pukul 12, jalan kaki. Berarti mereka jauh sekali berjalan menuju ke Petrus. Kadang-kadang Tuhan mempersiapkan sesuatu yang masih jauh dari jangkauan kita. Butuh waktu untuk menjemputnya. Gak semua berkat itu disediakan di hadapan lawan. Ada juga yang membutuhkan ketekunan. Jam 3 baru berangkat, esok hari jam 12 baru sampai situ. Baru ketuk pintu. Jangan terburu-buru, jangan lekas kecewa sama Tuhan. Saat teduh itu bukan untuk dapat mie instan. Saat teduh itu untuk kita dikuatkan iman. Bahwa kalau aku di hadirat Tuhan, tidak akan aku keluar tangan hampa. Saya nggak serakah, saya tidak memanipulasi Allah, saya tidak kejar berkat. Tapi saya percaya kalau saya kejar hadirat Allah, kerajaannya dan kebenarannya, semua yang saya perlukan pun akan ditambahkan. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul berapa? 12 tengah hari. Naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Nih dia, baru mau sembahyang. Dia gak sadar interupsi ilahi akan terjadi. Kadang-kadang kalau kita masuk hadirat Allah terasa berat ya. Apalagi kalau sudah bolong-bolong saat teduhnya. Rasanya mau masuk lagi itu susah gitu. Lain cerita kalau orang yang konsisten. Tapi kalau kita udah lama gak berdoa itu rasa kayak kaku gitu. Lama gak ke gereja juga sama. Risih-risih gitu waktu masuk ke gerbangnya dengan ucapan syukur. Lihat orang kiri kanan menari, tepuk tangan. Kita kikuk di tengah-tengah, terjepit seperti sandwich. Petrus itu baru naik ke atas rumah untuk berdoa. Dia gak sadari. 3 orang itu sudah dekat rumah. Sometimes when your heart feels heavy. Kadang-kadang ketika hatimu merasa berat sekali. Jangan-jangan jawaban doamu sudah dekat. Katakan kanan kirinya di sini. Jawaban doamu sudah dekat. Ayat 10, ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tiba-tiba dia mengalami sebuah pengalaman supranatural dengan Allah. Saya suka ini. Kalau Petrus langsung makan, tergesa-gesa meninggalkan ruang doa, tidak ada kalimat berikutnya tiba-tiba. Ia merasa lapar baru ingin makan. Ingat ya, manusia tidak hidup dari roti saja atau nasi. Manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Termasuk firman-firman Allah yang keluar dari mulutnya yang kita kurang paham waktu kita membacanya. Petrus ini gak ditulis di Alkitab, tapi saya bisa bayangkan dia garuk-garuk kepalanya. Apa maksudnya? Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Tiba-tiba ada karpet terbang. Tampak olehnya langit terbuka. Lalu dia dapat pewahyuan. Petrus gak ngerti. Tapi puji Tuhan sekalipun dia tidak paham. Dia belajar berserah. Tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Saya bersyukur Petrus itu punya hidup doa. Kalau kita gak punya hidup doa, kita juga tidak akan mengerti rencana Allah. Kita juga akan susah dituntunnya. Karena dituntun akan membangkang terus. Karena rohnya gak berserah. Rohnya memberontak. Yesus suruh murid-muridnya di Getsemani. Kalian mesti berdoa. Kenapa? Kalian mesti berjaga-jaga supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Tuhan kasih lagi satu alasan. Sebab rohmu memang penurut, tapi dagingmu lemah. Kalau hidupmu mau dituntun Tuhan dalam rencananya yang ajaib, engkau harus punya hidup doa. Karena Tuhan tidak akan memaksa. Tuhan tuh gak pernah menyeret orang itu masuk rencananya. Tuhan tuh bekerja sama, Roma 8. Bekerja sama dalam segala perkara, baik yang baik maupun yang buruk. Dan kalau tidak berdoa, dagingmu itu akan bangkit. Dagingmu yang lebih kuat. Rohmu akan mati, minimal kering dan kelaparan. Tidak dikasih makan firman. Diisi terus dengan pengertian sendiri atau opini manusia, apalagi nasihat orang fasik. Mana bisa rohmu gagah perkasa?
Aku gak akan seret kamu atau paksa. Kalau kamu tidak punya hidup doa, susah ikut aku, kata Yesus. Susah peka, susah memahami rencanaku, susah berserah ketika engkau tidak memahami sesuatu. Makanya karena Petrus punya hidup doa yang kuat, itu ternyata pintu masuk ke rencananya. Kalau Anda baca, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Kapan? Waktu dia naik ke atas rumah untuk berdoa. Waktu kita berdoa, kayaknya kita tutup pintu ya. Kalau doa saya sarankan tutup pintu. Kalau susah konsentrasi dalam gereja, tutup mata. Kalau di rumah, sementara kita berdoa, mungkin keluarga di luar nonton TV, jangan marah sama mereka. Karena keluarga jam doanya beda kali. Tutup aja pintumu. Alkitab katakan begitu, kalau berdoa cari wajah Allah, tutup pintu di belakangmu. Allah yang menyaksikan engkau berdoa di tempat tersembunyi akan membalasmu di tempat terang, di tempat umum. Apa yang kita lakukan sendiri di hadapan Tuhan akan Tuhan broadcast suatu hari kemana-mana. Tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi, seolah-olah pintu tertutup waktu kita berdoa. Sadari, pintu jasmani, pintu rumah kita tutup di belakang kita. Tapi waktu kita sembayang, ada pintu yang gak kelihatan, pintu rohani yang dibuka Tuhan di sebelah situ. Doa itu pintu, katakan doa itu pintu. Makanya orang Kristen yang tidak punya kehidupan doa, kalau hanya datang ke gereja seminggu sekali, kurang. Di GMS yang saya gembalakan, saya selalu tekankan harus punya spiritual life, Saya tidak pernah, saya maupun hamba-hamba Tuhan yang in-house di sini, gembala-gembala di GMS, kami tidak pernah mengajarkan orang untuk bergantung dengan kami. Tapi kami selalu arahkan mata kepada Yesus. Ya kan, Anda jadi saksi. Must have spiritual life, harus punya kehidupan rohani. Kurang kalau cuma seminggu sekali. Saat teduh bersama hari Rabu ini juga untuk menginspirasi. Ini loh dikasih patronnya. Supaya Anda Senin sampai Sabtu yang hari lainnya bisa saat teduh pribadi. Tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Luar biasa ini. Dan pada waktu Petrus tidak mengerti maksud penglihatan itu, dia tetap di dalam doanya. Waktu saya bertobat tahun 1992, 31 tahun lalu, hal pertama yang saya pelajari setelah saya dibaptiskan adalah memiliki kehidupan rohani. Saya ke gereja rajin tiap minggu. Saya ingat kebaktian 3:30. Gereja orang-orang Indo di luar negeri jumlahnya cuma 50 orang. Tapi saya tetap tekun, tidak ada pengkhotbah tamu, gembala terus yang berkhotbah. Selain jauh, mahal lagi untuk undang orang. Saya bertumbuh tuh, karena saya ditopang dengan kehidupan rohani yang kuat. Setiap hari saya selalu bersaat teduh, komitmen saya nggak bisa diganggu gugat. 1 jam itu mesti. 1 jam saya bersaat teduh pribadi, itu dibagi. Setengah jam saya doa dan nyanyi, setengah jam lagi saya renungkan firman Allah. Dan saya terus pelihara komitmen itu hingga hari ini. Sejujurnya tidak hanya 1 jam saya berdoa setiap hari, cuman saya gak perlu cerita. Sebab gak perlu sok-sokan atau gaya. Sebab doa saat teduh itu bukan untuk berlomba. Tapi minimal 1 jam itu gak bisa ditawar, gak bisa diganggu gugat. Saya mulai dengan ini waktu saya baby rohani, waktu saya masih bayi kerohanian saya. Doa saat teduh saya itu 1 jam, setengah jam itu doa dan nyanyi dan bersyafaat. Oh puji Tuhan waktu saya bisa berbahasa roh. Wah semakin lama saya bisa berdoa. Lalu saya setengah jam lagi baca firman. Mulai 2-3 pasal lalu bertambah dosisnya. Dan suatu hari waktu saya sedang berdoa 1 jam itu, Tuhan lawat saya. Saya kasih cerita ya, saya mengalami ini, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Saya tidak mengada-ngada, saya tidak menambah-nambah, dan saya tidak cari-cari pengalaman supranatural. Seperti beberapa orang Kristen yang suka, yang berbau-bau roh begitu, saya nggak ngeroh orangnya. Tapi saya sungguhan dilawat. Kok tahu saya dilawat? Saya nggak berani buka mata saya, sebab saya mendengar derap kaki sekeliling saya, dan saya nggak ketakutan seperti horor begitu, tapi saya merasakan sesuatu yang mulia ada di ruangan saya. Itu pengalaman yang sangat supranatural seperti Petrus yang alami tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Dan saya begitu
begitu tercekamnya, begitu penuhnya dengan hadirat Allah itu, waktu saya buka mata saya ingat di Vancouver, Kanada, tidak ada orang di rumah waktu itu. Ketika saya melek mata, saya lihat jendela, matahari sudah terbenam. Ternyata saya dalam posisi itu berdoa, tersungkur bersujud di kakinya. Gak ada orang di kamar saya. Sudah 5 jam tanpa terasa. Itu saya ngalami lawatan Allah 31 tahun lalu. Dan itu mengubah cara pandang saya. Mungkin karena saya suatu hari akan menjadi pengajar umat, Tuhan kasih saya pengalaman yang berlebihan. Supaya saya bisa menjadi cerita dan menjadi pedoman. Bahwa saat teduh di dalam hadirat Allah, sekalipun kita gak mengalami sesuatu yang sensasional, Tuhan yang berderap kaki datang itu ada sungguhan di dekatmu. Sekalipun kita gak merasa sesuatu, melihat sesuatu, mendengar sesuatu, rasanya adem ayem aja, rasanya seperti tenang-tenang aja tuh, tetap percayalah bahwa waktu kita bersaat teduh, Tuhan hadir di situ. Yang percaya berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Dan itu membuat saya semakin sungguh-sungguh. Saya tidak berani asal-asalan waktu bersaat teduh. Bahwa Tuhan itu tepat janji dan waktu. Kalau kita berkata sama Tuhan, pagi hari aku akan mencari wajahmu, Tuhan selalu ada di situ menunggu. Waktu saya pulang ke Indonesia untuk liburan sekolah sebagai mahasiswa, jam tertentu saya pasti ada di rumah. 1 jam saya berdoa sebelum keluarga kembali. Saya tidak mau korbankan waktuku dengan Yesus 1 jam itu. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih. Karena kehidupan doa kita adalah pintu rencana Allah dalam kehidupan kita. Kalau mau terus alami rencana Tuhan, tetaplah berdoa. Ayat 17-20, dengan ini saya selesai. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Ayat 17, Petrus sedang bertanya dalam hatinya, orang-orang itu sudah datang. Petrus bertanya-tanya, Tuhan itu selalu mempersiapkan hati dulu baru otak. Otak dia belum masuk akal. Apa sih maksudnya karpet terbang? Saya lompat semua penglihatan itu intinya. Petrus melihat karpet terbang ada hewan-hewan najis. Tuhan bilang sembelih dan makan. Dia gak ngerti maksudnya apa. Maksudnya itu simbolis. Jangan sebut hewan-hewan itu najis. Kalau aku sudah suruh kamu makan, berarti aku sudah menghalalkan. Petrus tidak boleh prejudis terhadap bangsa Itali yang sebentar lagi dia akan temui. Dia gak boleh diskriminasi sama orang-orang non-Yahudi. Gak boleh rasis. Sementara Petrus bertanya-tanya dalam benaknya, apa artinya? Penglihatan itu sudah masuk. Itulah kuasa firman waktu saat teduh berpribadi dan waktu saat teduh bersama. Firman yang kita terima itu kita cerna. Perlu masuk secara layer by layer. Gak tentu kita ngerti langsung, makanya penting untuk mencatatnya. Sementara dia bertanya-tanya, Allah sudah mempersiapkan hatinya untuk apa yang Tuhan akan segera lakukan, yang di luar nalurinya, di luar pengertiannya, dan belum pernah dia alami sebelumnya. Apa yang matanya belum lihat, telinga belum dengar, apa yang belum pernah berani dia pikirkan, bahkan doakan. Petrus sedang bertanya dalam hatinya, Tuhan sudah gemburkan spiritnya. Itulah kuasa saat teduh. Gak tentu waktu saat teduh kita tahu segala sesuatu, keluar langsung tahu 1 tahun ke depan akan terjadi apa. Gak tentu. Tapi hati kita disiapkan untuk apa yang akan terjadi dan untuk apa yang Tuhan mau lakukan. Ayat 18, mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, ada 3 orang mencari engkau. Luar biasa ya. Masih merenung tiba-tiba dengar suara Tuhan. Bangunlah, turunlah ke bawah ayat 20 dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. You know, when we pray, God works in secret places. Waktu kita berdoa, Tuhan bekerja di tempat tersembunyi. Ada 3 poin seperti biasanya, tolong dicatat. Puasa saat teduh, nomor 1. Mengapa ada kuasanya bersaat teduh? Pertama, sebelum kita bersaat teduh, Tuhan sudah siapkan sesuatu.
Katakan lagi kepada orang di kiri kanannya, Tuhan sedang mempersiapkan Corneliusmu. Tolong balas orang yang ngomong begitu tadi. Beritahu begini, something is coming, sesuatu sedang datang. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. 2, belajar dari kehidupan doa atau kehidupan rohani Petrus. Mari kita ambil konklusi ini. Hidup doa adalah pintu masuk ke dalam rencananya. The power of intimacy. Bahkan kalau kita tahu rencana Tuhan pun percuma. Maria ciciknya, Marta adiknya. Sama-sama loh waktu adik mereka mati yaitu Lazarus. Waktu meninggal dunia, Marta datang dan berkata persis kalimatnya. Coba baca itu di Injil Yohanes. Tuhan kalau engkau ada di sini, Lazarus tidak mati. Malah Tuhan hanya dialog saja dengan dia. Malah sempat berdebat. Sedangkan Maria ucapkan kalimat yang identik. Tuhan kalau engkau ada di sini, Lazarus tidak mati. Dan Tuhan langsung nangis. Dan Tuhan berkata, mana Lazarus? Bangkitlah, keluar dari kuburan itu. Muncullah Lazarus berkain kafan. 4 hari dia sudah mati. The power of intimacy. Percuma kalau kita tahu semua hukum Taurat. Bukan berarti kita nggak usah tahu isi firman. Harus tahu, tapi isi firman saja. Kalau tidak dari hati yang mencari wajahnya, akan membuat kita Farisi semata-mata. Tapi kalau kita punya kedekatan dengan Tuhan, itu lain. Siapa punya kedekatan dengan Tuhan itu mempan. Hidup doa adalah pintu masuk ke dalam rencananya. Yang ketiga, sewaktu kita di hadiratnya, Tuhan bekerja di luar sana. Selalu curiga, waktu saya sedang melipat tangan, menutup mata, atau berlutut juga, seseorang di luar situ ditepuk pundaknya sama Tuhan Yesus. Makanya itu doa menghemat waktu. 24 jam sehari saya gak berani tidak sisihkan sejam itu. Nanti saya bekerja sendiri, malah gak mari-mari, malah gak selesai-selesai kerjaanku. Tapi siapa berdoa, Tuhan Allahnya bekerja sama dengan dirinya. Makanya kenapa prayer saves time and saves energy, karena kita gak bekerja sendiri dan tidak mengandalkan kekuatan manusia. Sewaktu kita di hadiratnya, Tuhan bekerja dan turut bekerja di luar sana. Aneh ya, kalau saya bersaat teduh secara pribadi atau saat teduh bersama seperti ini, ada banyak hal yang saya hadapi nanti itu solusinya cepat. Nggak tentu cepat keluar dari masalah, tapi saya tidak bergumul lagi dengan kedagingan dan dosa, tidak bergumul lagi dan tidak perlu lagi tarik tambang sama setan. Saya berjalan dalam tuntunan. Meskipun mungkin perlu waktu untuk menunggu masalah itu diselesaikan, tapi saya melihat glory dan penyertaan. Aneh loh. Apa yang harusnya saya selesaikan 4 jam, 4 menit langsung kelihatan solusi. Ada orang berkata 1 jam itu sia-sia. Ngapain sih kita doa? Emangnya doa dapat apa? Buang-buang waktu saja, terserah. Pilihan setiap orang beda. Saya memilih untuk berdoa karena saya tahu kunci keberhasilan saya di tangan Allah. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. 3 poin ini dicatat, dibawa dalam hati, dilakukan. Boleh terakhir saya kasih 1 permohonan pada jemaat GMS tercinta dan keluarga saat teduh. Saya mohon Anda yang mendengarkan semuanya ini. Janji sama dirimu sendiri. Tiap hari sisihkan waktu 1 jam bersaat teduh pribadi. 1 jam saja Bapak Ibu Saudara, dibagi setengah, mau denger lagu, karena kita gak bisa main musik, terserah. Nyanyi-nyanyi memuji Tuhan, berdoa, dan doakan orang-orang yang Anda kenal dan yang Anda cintai. Doakan misi Yesus Kristus di seluruh dunia, doakan visi gereja. Setengah jam doa, ngobrol dengan Tuhan Yesus. Gak perlu fasilida, doa itu apa adanya. Asal dari hati, asal konsentrasi. Setengah jam berikutnya baca Alkitab, minimal 2 pasal. Kejadian sampai kitab Wahyu. Nanti kan selesai 1 tahun plus. Boleh ya, janji dengan dirimu sendiri. Berdoa bersaat teduh pribadi tiap hari 1 jam. Dan Rabu seperti ini, kita saat teduh bersama, malam harinya 1 jam juga. Jesus